Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Viola Kendra Ramanda dari kelas Humas 4C. Di sini saya akan menjelaskan terkait teori komunikasi massa, teori agenda setting, serta teori use and gratification. Yang pertama ada komunikasi massa. Komunikasi massa merupakan komunikasi yang ditujukan kepada halayak luas atau masyarakat umum dengan sifat komunikasi yang heterogen. Komunikasi massa dapat terjadi dengan menggunakan beragam media massa sebagai sarana untuk menunjang komunikasi tersebut. Media massa yang digunakan dalam komunikasi massa pun dapat berupa audio, audiovisual, media cetak maupun media luar ruangan. Hasil penelitian teori komunikasi massa sebagaimana hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Mendayung dan Wardiana dalam penelitiannya yang membahas efek komunikasi massa yang menyatakan bahwa program komunikasi massa yang langsung dijalin terhadap suatu media massa tidak dapat memberikan efek bagi peserta program tersebut dalam memberikan penilaian berbeda terhadap kinerja sebuah organisasi. Atau secara detail hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan yang signifikan antara kualitas program-program Citizen Report dengan sikap halayak radio PR FM dalam memandang kinerja kepolisian lalu lintas Kota Bandung. Masalah penelitiannya mengkaji berbagai potensi yang terjadi dalam perkembangan peran komunikasi massa dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat di tengah pandemi COVID-19. Metode yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif. Teori yang digunakan komunikasi massa. Keterkaitan antara teori dan kajian dalam penelitian yaitu pemanfaatan media massa yang baik semakin membuka peluang dalam hal penyelesaian permasalahan yang timbul. Bahkan permasalahan-permasalahan tersebut bukan sekedar masalah sederhana, melainkan permasalahan yang timbul dan melibatkan orang banyak seperti pandemi COVID-19 ini. Untuk itu diperlukan jalinan komunikasi dan pemanfaatan media massa guna memberikan edukasi secara berkesinambungan terhadap masyarakat luas. Yang kedua, teori agenda setting. Menurut McCombs and Shaw adalah mass media have the ability to transfer the silence of item on the news agendas to public agenda. Pengertian ini menjelaskan bahwa media massa memang memiliki kekuatan untuk mempengaruhi bahkan membentuk pola pikir audiens yang terkena terpaan informasinya. Hasil penelitian teori agenda setting, fungsi agenda setting ini bekerja pada media online. Pada media online tertentu, misalnya pada online newspaper, masih terdapat gatekeeper yang menentukan porsi atensi. Meskipun ada pendapat bahwa dalam media online akan terjadi kekaburan media gatekeeper karena perubahan keaktifan konsumer media. Namun pada online newspaper tersebut masih terdapat kebijakan editorial. Mereka mengganti cara-cara lama yang berhubungan dengan kebijakan editorial yang mempengaruhi agenda publik. Masalah penelitian ini, teknologi mengubah landscape media secara kontinu beralih basis online, di mana pesan atau informasi didiseminasikan secara instan. Semua menjadi terbuka dan tidak terbatas, maka informasi menjadi lebih bebas menciptakan the borderless world. Teknologi membawa perubahan yang simultan, media berubah lebih personal. Media online mudah diakses dan tersedia dalam berbagai kanal, namun membuat audiens terfragmentasi dengan suplai informasi meningkat. Pembentukan agenda media dan agenda publik kemudian berubah, memunculkan sebuah pertanyaan mengenai relevansi agenda setting dikaitkan dengan transformasi teknologi dan perubahan di masyarakat yang semakin dinamis. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kuantitatif. Teori yang digunakan yaitu teori agenda setting. Keterkaitan antara teori dan penelitiannya, teori agenda setting menciptakan salah satu teori yang cukup populer di kalangan peneliti media guna mendedah apa yang dilakukan media terhadap khalayak. Agenda setting menempatkan besarnya pengaruh media massa dalam mempengaruhi khalayak mengenai prioritas kepentingan sebuah isu. Yang ketiga ada teori use and gratification atau kegunaan dan kepuasan. Teori ini pertama kali diperkenalkan oleh Herbert Bulwer dan Eli Hukatz pada tahun 1974. Teori ini mengatakan bahwa pengguna media memainkan peran aktif untuk memilih dan menggunakan media tersebut. Dengan kata lain, penggunaan media adalah pihak aktif dalam proses komunikasi. Pengguna media berusaha mencari sumber media yang paling baik di dalam usaha memenuhi kebutuhannya. Artinya, pengguna media mempunyai pilihan alternatif untuk memuaskan kebutuhannya. Hasil penelitian dari teori use and gratification, kepuasan hiburan yang didapatkan oleh responden bukan berasal dari intensitas responden ketika menonton program acara talk show melalui media televisi, melainkan tingginya tingkat kepuasan hiburan yang didapatkan oleh responden berasal dari besarnya motif informasi yang diinginkan.
Kepuasan dari pemenuhan kebutuhan yang didapat oleh halayak merupakan efek dari penggunaan media dengan dapat mengevaluasi kemampuan media untuk memberikan sebuah kepuasan. Masalah penelitian dari jurnal ini, di era kemajuan teknologi yang sangat pesat ini, masyarakat dimudahkan mengakses informasi dari berbagai belahan dunia. Alvin Toffler menyatakan bahwa masyarakat saat ini merupakan masyarakat informasi. Ketergantungan akan sebuah media seakan membuat masyarakat modern tidak bisa hidup tanpa adanya akses informasi. Sebuah survei tentang konsumsi media di beberapa kota seluruh Indonesia menunjukkan bahwa penggunaan media televisi masih mendominasi. Metode yang digunakan yaitu pendekatan kuantitatif. Teori yang digunakan yaitu use and gratification. Keterkaitan antara teori dan penelitian yaitu sebuah teori media yaitu use and gratification menganggap media massa tidak memiliki kekuatan untuk mempengaruhi audiens, melainkan halayak menggunakan media massa tentunya berdasarkan atas keperluan dan kebutuhan yang berbeda-beda. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.